Yang sejuk-sejuk. Cek. Ayo yuk. Mulai itu. Dari tadi guys. Guys mulai. Nih, gua pengen banyak nanya nih. Pi, dulu kita pertama kali ketemu di mana ya? Bandung ya? Di Bandung 2020. Tapi katanya lu sebelumnya pernah ke Majalengka. Ya, dulu 2005 ya, 2004 lupa ya. Udah lama. 2003 kalau nggak salah ya, 2003 2004 ya. Iya, masih sekolah lah. Waktu gua masih di Rantai Keteng. Iya, gua waktu itu di Rantai Keteng. Ngapain waktu itu, Bil? Kita nonton gigs, nonton ente perform. Oh, nyampe juga ke sini emang. Nyampe. Oke. Yang gua tahu itu waktu di Bandung itu lu sekalian bikin video klip kalau nggak salah ya. Iya. Itu apa sih? Itu single pertama The Bill ya, kebetulan The Bill kan band kemarin sore ya bisa dibilang. Tahun berapa itu berdiri? 2020 pas Covid ya mungkin. Pas Covid. Tahun berarti. Sebelumnya kan gue punya bandnya The Martin dulu, cuman dikarenakan gitaris gue kan meninggal. Jadi ya udah nyawanya udah nggak ada. Jadi gue bikin lagi The Bill gitu kan. The Bill waktu itu bikin single pertama yang bareng lu tuh yang di Bandung ya, Life Must Go On. Iya. 2020 pas Covid, Bill. Emang sengaja itu konsepnya ngumpulin sama teman-teman semua? Iya. Karena konsepnya punk skinhead itu persaudaraan. Dia diambil dari beberapa kota. Purwokerto. Itu bukan lu ambil cuma di Bandung doang? Enggak. Si Jody Milligram sempat gua ambil, terus ya ente juga kan waktu di Bandung kan, Joki Rentenir juga diambil juga. Waktu di Trunojoyo ya kalau nggak salah. Trunojoyo, iya. Waktu kalau nggak salah itu tempat lapangannya Gaga itu. Gaga. Apa sih video klipnya itu? Life Must Go On. Life Must Go On dari The Bill itu single pertama ya. Single pertama sekaligus band kemarin sore juga single pertama juga waktu itu. Dan beberapa bulan kemudian gue lihat ternyata lu featuring sama Dodi ya? Iya. Proses-prosesnya gimana tuh? Kok bisa begitu? Jadi prosesnya tuh gini nih, Iya. Emang Life Must Go On tuh kita bikin sama-sama di daerah sini ya, di Burujul 3. Oh, Life Must Go On tuh yang berarti bareng gue ya? Berarti sama Dodi juga? Iya. Berarti barengan itu. Iya. Jadi dikarenakan waktu itu pandemik, jadi kita nge-shoot terpisah-terpisah nih. Terpisah terus disatuin. Gabungin. Karena dulu kan zaman proses tracknya gimana? Tracknya ya Dodi rekam sendiri di sana. Dodi rekam sendiri di sana di Jerman. Berarti kirim aransemennya doang nih? Aransemennya doang. Terus kebetulan lirik juga ya Dodi yang tulis. Gitu. Cuman jadi kasarnya Dodi ngasih ayam nih dibumbuin sama anak-anak waktu itu. Life Must Go On. Nah, sedikit info, Dodi itu dia adalah vokalis Dislike. Dia asli Tasik dan daerah sini ya? Daerah sini, Burujul sini. Dia sekarang di Jerman dan punya band namanya Indian Nightmare. Iya, sama Wax Legs. Di Wax Legs dia pegang drum ya. Ya, lumayan lah, maksudnya dia lumayan sesepuh lah di sini ya. Karena emang sekolah teman Edot. Umur juga ya nggak bisa bohong. Nah, The Bill sendiri apa sih? Kan gue pikir awal yang pertama gue lihat, bedil nih. The Bill teh naon teh gitu. Sebenarnya teh kan dulu tuh kan kebetulan di The Bill ya saya yang paling muda. Semua orang pada tua kan, Ari Chaotic School dulu kan, Ari terus Jenny. Berarti cabutan nih Benny. Iya, band cabutan. Lu di The Martins, Ari dari Chaotic School. Dulu tuh Jenny dari yang tadi kita siapa? Guru dia ini sih di kaosnya sangar banget Mayhem tadi. Iya, Mayhem. Emang dia metal head gitu. Metal head. Sebenarnya Guru dulu waktu awal The Bill muncul, Guru belum ada sih. Jadi yang tua-tua dan gue paling muda gitu. The Bill jadi umpatan anak-anak. Jul, lu paling muda, Dede Gembil sialan aja. Oh gitu aja. The Bill tuh nggak ada istilah-istilah apa gitu. Oh gitu.
si yang tadi terlibat di pertama enggak yang tadi Si Mas, Guru. makanya Si kalau Guru misalkan terlibat. denger apa namanya dengar lagu-lagu lu pun ada apa semi metal ya Iya. Dari lead gitar mungkin lebih ke di mana tuh dia terlibat? metal. Dari pertama Dari pertama sebenarnya, dari single pertama, cuman dari awal The Bill kan Guru kan belum masuk nih. Belum masuk, masih pada yang tua-tua dulu gitu. Ya, Yang buat ya, paling ya. muda, yang akhirnya butuh lead gitar yang agak sedikit beda lah. Agak sedikit beda, yang akhirnya Guru gua rekrut yang akhirnya masuk The Bill. Nah, single pertama dia udah ada single pertama di Life Must Go On. Apa sih di The Bill ini yang sebenarnya liriknya biasanya yang ingin lu sampaikan gitu? The Bill sebenarnya nggak muluk-muluk ya, tentang kehidupan sehari-hari aja. Bekerja, Ya. sepak bola, pertemanan, unite lah intinya. Ya karena lu juga selalu yang dibicarakan kalau setiap diskusi juga tentang working class ya. Working class. Karena memang The Bill kebanyakan Iya, para pekerja ya. Para pekerja Teman-teman sih. pekerja ya. iya. Terus setelah single itu lu bikin Sempat bikin EP ya dulu tuh. EP, terus sempat split album sama band Malaysia Hibiscus. Terus masuk di kompilasi-kompilasi juga, sempat masuk di Grimace Record Punk for Ukraine volume 1 ya apa 2 lupa. Oke. Punk for Ukraine masuk dia di Grimace Record California kalau nggak salah tuh. Berarti lu nggak hanya terlibat di apa untuk kompilasi dan yang lain-lain di Indonesia nggak? Lu keluar juga? Keluar juga. Sempat kan split album sama si Hibiscus. Wah, gua Split nggak tahu tuh. dua. Hibiscus apa tuh? Hibiscus band Skinhead Malaysia. Band Malaysia, band Skinhead. Berarti lu sebenarnya di The Bill ini lebih konsen ke skinhead oi gitu ya dari musik. Dalam segi musik sebenarnya gini ya, kalau gua bilang The Bill. Gua sih nggak mensekatkan, cuma Iya, maksudnya lu lebih ke arah mana sih ininya influence-nya gitu. Influence sebenarnya roots-nya itu lebih ke street punk oi lah. Street punk oi cuman agak sedikit dibumbui dengan heavy metal mungkin. Dari semua Ada street personil punknya ya, karena juga. memang dari semua personil nggak semuanya dari komunitas juga. Dikarenakan di Tasikmalaya itu kan udah mungkin krisis. Kita mau cari personil yang attitude-nya sama kita. Oke. Ya agak susah. Jadi gue berpikir ya udahlah, yang penting lu mau ngemusik, Ya. satu idealisme sama saya, satu visi, rock and roll lah gitu kasarnya. Ya. Ya nggak dari komunitas juga, gue ambil cabutan dari yang bisa musik aja sih sebenarnya. Jadi yang di The Bill itu yang memang aktif di komunitas, yang jalan keluar sana sini ya memang saya. Saya yang gitu. kenal sana sini gitu kan. Membuat kaling jaringan dan segala macam gitu ya. Iya. Jadi teman-teman memang konsen di Musikalitas. aransemen musikalitas. Iya. Oke. Dan memang kebanyakan juga si lirik-lirik dan lagu-lagu The Bill memang saya yang buat, dibumbui sama anak-anak juga. Dibumbui sama anak-anak. Sorry, kalau kayak gitu proses kreatifnya gimana? Karena kan semua kan bekerja nih. Apakah ada waktu khusus untuk Ada waktu libur. Pertama itu. Terus waktu itu kan waktu bikin album Split sama Hibiscus kan yang band Malaysia. Kebetulan waktu itu PPKM ya, Dil. apaan sih? PSBB. Oh iya yang corona. Iya. Jadi gua tuh di kantor tuh nggak ada di tempat kerja nggak ada kegiatan. Kadang-kadang ya WFH gitu kan. Yang akhirnya bikin lirik. Jadi bisa lebih intens lah ya. Justru sekarang yang agak waktunya tuh agak susah nih. Gua mesti gimana nih, gitu kan? Karena anak-anak udah pada sibuk cari inilah buat keluarga. Iya, gitu kan. berarti kerja. kayaknya cuma lu doang yang COVID itu bersyukur gitu. Iya. Oke, Skinhead Oi The Bill ya, Tasikmalaya 2020 ya. 2020. Sebenarnya ya ada kaitannya nggak sih sama The Martyr? Maksudnya apakah itu perpanjangan dari gagasan lu dari The Martyr band lu dulu masuk ke The Bill, apa memang ya udah ini adalah wajah baru, lahir baru gitu? Sebenarnya dulu waktu The The Martin ya? The Martin. Oke. Dulu The Martins itu kan lebih ke oi 80-an ya. New Wave. Old school ya. Kadang New Wave sih, lebih ke Ramones atau Hook Sparrer gitu kan. Nah, gua pengen gitu kan dalam keinginan gua kan, aduh pengen yang agak-agak rauk dikit lah, agak American Oi atau hardcore lah gitu kan. Iya. Hardcore.
agak-agak sedikit ke situ. Cuman waktu itu memang nggak ada semi oxymoron ya. Terus oxymoron, Mohican melodies gitu kan. Nggak ada, nggak ngeklik pada waktu itu. Dan memang gagasan-gagasan yang pernah gua masukin ke The Martin, itu lagu-lagu The Bill itu memang nggak masuk di The Martin. Makanya gua bikin setelah gitaris gua di Debleng meninggal, akhirnya gua bikin band lagi dan bisa nyurahin ide-ide gua kan. Nih, gue pengen kayak gini gitu. Terserah lah musik kayak gue, yang penting roots-nya seperti ini gitu. Dalam segi lirik, segi musikalitas gitu kan. Agak sedikit. Artinya gagasan lu di yang pertama itu mungkin nggak tersampaikan semua. Belum. Belum tersampaikan. Iya. Di sini memang dengan wajah baru, dengan gagasan baru yang lu pengen curahkan semua gitu. Iya, yang seperti ini gitu. Agak-agak pengen, ya mungkin dia ya pengen agak. Kalau The Martin ya, maksudnya dalam musik pun ya agak-agak lembut lah ya. Percintaan, new wave gitu kan. Lebih ke mellow lah ya kalau kan jiwa-jiwa muda gue kan pada waktu itu kan pengen yang agak sedikit rauk gitu. Musik pembangkangan. Ya, musik pembangkangan gitu kan. Enggak. Lu tuh pertama kelas bekerja dan style lu tuh skinhead abis nih. Apa makna lu sih skinhead itu bagi lu? Sampai di kehidupan kayaknya anti gondrong nih kayaknya. Skinhead buat gue is way of life. Way of life, jalan hidup, senang-senang, nongkrong, musik, sepak bola, pertemanan. Just nggak ada yang lain lagi. Ada nggak maksudnya kalau misalkan ya kan kaitan dengan kelas pekerja kan artinya kaitan dengan kritisme lu nih. Karena banyak hal yang terjadi di bangsa ini bahwa kelas pekerja masih tertindas. Iya, ada. Kelas pekerja masih ada dan gue memang di tempat saya bekerja, memang tempat gue bekerja kan agak sedikit pembangkang ya. Kadang gitu. ada gagasan membawa ideologi ke tempat pekerjaan. Gue di tempat kerja juga nggak ada istilah atasan, bawahan atau apa. Bagi gue, ya udah semua sama. Lu cuma mainin peran masing-masing. Lu peran masing-masing, gua peranin gua masing-masing. Jadi lu terapin nih di sistem kerjaan lu gitu. Oke. Saya terapin semuanya gitu kan. Jadi ya udah, lu bagian ini. Ya udah gua ini gitu kan. Udah nggak ada lu gua gimana ya. Tapi tetap aja tadi kalau pas turun dari mobil, Pak gitu ada. Ya mungkin bapak skinhead apa gimana? Lebih ke kebiasaan sih mungkin. Yang namanya korporasi pasti seperti itu. Menghargai gitu kan. Dan saya pun panggil mereka bapak juga. Walaupun apa gitu kan, office boy atau apa ya. Masanya gua agak aneh, Bi. Maksudnya ini siapa sih kok semuanya bilang bapak gitu. Cuman gua mah dipanggil bapak sama anak gua doang. Iya. Sebenarnya Neil nggak mau gue juga dipanggil bapak tuh kayak apa ya? Iya, tapi mungkin udah ngebudaya ya disebut bahwa misalkan itu dianggap atasan, disebut bapak mungkin gitu. Yang bahaya tuh kalau gua ada rekan kerja gua yang perempuan, yang bahaya tuh manggil om, pengen gua nafkahin nanti. Aduh, nafkahin aja karaoke. Nah, balik lagi ke The Bill nih. Berarti selalu bikin single, itu yang lumayan meledak ya. Single sama Dodi Dislike atau Dodi Indian Nightmare. Itu gua anggap anjir nih proses kreatifnya gimana, sementara Dodi kan di Jerman, lu di Tasik. Berarti komunikasi intens. Ya pasti apa ya? Bagaimana menyatukan pikiran kan? Gue pengennya begini nih, Dodi mungkin juga begini tuh. Itu yang pertama ya yang gua lihat. Terus kedua lu tadi apa? Split ya? Split. Dan yang tadi kalau yang gua dengerin di mana? Di mobil itu album lu? Split album. Oh, yang split album. Split album. Yang sama Hibiscus band Malaysia. Oh, band Malaysia. Berarti lu belum nih bikin album? Bikin album EP paling. Cuman lagunya masih itu doang. Gua rekaman yang udah direkam cuma 5.
5 lagu. Oh, yang baru samain sama yang split tadi. Iya, Oke. Itu doang sih, nggak. Apa isi di dalam itu yang coba untuk lu sampaikan? Isi tetap yang tadi yang ada judul lagunya The Bill cari uang itu tetap bekerja buat keluarga. Di samping itu kita senang-senang sama teman-teman lah, minum apa gitu kan, nongkrong, just fun. Nggak ada istilah The Bill, nggak terlalu mengusung apa atau terlalu perlawanan secara ini enggak ya, cuman lebih ke mengusung nasib kelas pekerja, mengusung ya dunia kerja seperti apa, kelas pekerja, working class. Tapi kan jelas ya, artinya lu juga menerapkan bahwa kesetaraan itu ada di dan saya menerapkan itu semua. Lu nggak ada OB, lu nggak ada security, lu nggak ada apa, semua buat gua sama. Lu meranin diri masing-masing. Lu mau panggil gua bapak, lu mau panggil gua apa, terserah lu gitu kan. Yang penting jangan yang cantik-cantik bilang saya om. Ntar gua jatuhnya pengen ngenapakin gitu, Nil. Oke, kalau pandangan lu mengenai skinhead di Tasik sendiri gimana menurut lu gitu? Skinheads. Ya. Skinheads di Tasik. Gua dulu tetap ya, gua dari awal tuh gua berangkat dari street punk dulu. Dari punk dulu. Tapi di era itu udah ada skinhead. Di era itu ada. Udah ada. Ada, kebetulan ada teman-teman yang udah lebih dulu jadi seorang skinhead. Gua 2002, gua tuh 2002 atau 2003 ya dulu tuh memutuskan untuk pakai sepatu boot dan menggunduli kepala gitu kan. Awalnya sih Tasik sebenarnya nongkrong sama sih di satu jalanan. Ya. Nongkrong di situ istilahnya punk and skins. Nah, berarti ada lah ya punk and skins. Ada. Skinhead udah ada ya. Udah ada. Skinhead kelas pekerja cuman ya masih sedikit dibanding kebanyakan punk di sini, lebih sedikit skinhead. Bisa hitung jari lah. Di bawah mungkin ya kurang dari 20 orang mungkin. Dan memang itu pun yang bertahan cuma sisa sedikit. Ya gue single fighter aja sekarang tetap mempertahankan style gue, pemikiran gue. Penting di pemikiran. Berarti di Tasik sendiri saat ini nggak ada maksudnya kumpulan untuk mendiskusikan skinhead apa gimana? Kalau diskusi mungkin via udara kadang ada. Cuman untuk nongkrong udah nggak jarang. Udah jarang. Bahkan mungkin mereka udah. Malah lu lebih koneksinya lebih dekatnya dengan skinhead teman-teman yang di luar ya? Iya. Berarti hampir mungkin scene-nya nggak ada dong di sini? Nggak ada. Oh gitu? Nggak ada. Skinhead, yang khusus skinhead tuh nggak ada. Yang ada tuh Ciamis, Panumbangan. Oh ada? Ada. Bandnya tuh si Enjoy Oi. Oh ada. Iya. Cuman nggak tahu, sekarang udah masih pada nongkrong apa enggak, saya nggak tahu. Soalnya jarang ke sana, agak jauh tempatnya. Arah ke Majalengka, Dil. Waduh, gua lupa. Udah agak-agak mau ke sana lah. Kalau di Kuningannya Revolt Skin tuh. Revolt Skin ya. Itu si Pai itu, Revolt Skin tuh. Dia juga skinhead abis tuh dari pertama. Kayaknya dia deh orang yang paling tua di skinhead di Kuningan tuh. Makanya sampai sekarang dia tua dan nyoy. Sampai tua lah, nggak ada istilah gantung sepatu boot, nggak ada istilah gantung sepatu boot, istilah pemikiran, istilah apa. Makin tua makin jadi. Tapi gini nih, yang jadi pertanyaan deh, di kerjaan lu pada tahu apa enggak nih bahwa lu seorang skinhead dan lu suka musik keras kayak gini? Tahu. Apa pandangan mereka? Awalnya mulai mungkin agak stigma negatif dari anak jalanan ya mungkin. Iya, pasti. Anak jalanan yang punya stigma buruk lah ya. Stigma buruk. Cuman gua jelasin sedikit-sedikit bahwa kami nggak seperti itu. Justru seorang skinhead, seorang punk harusnya produktif, bekerja atau menghasilkan lapangan pekerjaan. Bisa ngerangkul komunitasnya. No place, no border. Setuju. Semua sama. Kalau lu menjadi skinhead dan jadi punk tapi ngerugiin orang, lu ngapain di komunitas itu ya kan? Iya. Harusnya komunitas yang sebesar ini menjadi pelajaran dan ilmu yang baik ya. Iya. Bukan malah merugikan orang lain gitu ya. Justru itu. Justru gua belajar dari komunitas. Iya, gua belajar dari jalan. Sama. Gua aplikasiin di tempat kerja gua gitu kan. Kasarnya. Iya. Nggak ada kelas lah. Lalu gimana setelah lu tahu terus kayak gini? Gua tadi ya ke tempat lu gondrong-gondrong gini pada kaget semua tuh. Ini kawan lu apaan gembel gimana? Ya sih. Mereka yang sebagian udah pada tahu. Ya. Kalau teman-teman gua pada gondrong, pada mohawk, pada bertato, ya cuek aja lah. Yang penting mah. Risih nggak sih ke lu sendiri? Enggak.
Karena memang ngapain menyembunyiin identitas gue sendiri gitu kan. Ya gue emang gue seperti ini orangnya. Gue kenal sama orang yang bertato, gue kenal. Yang penting dia nggak ngerugiin orang. Yang penting dia nggak berdasi tapi busuk ya. Nah, iya. Bukan itu aja. Yang penting nggak bawa-bawa ormas agama minta proyek tambah. Iya. Nggak ada lah. Nggak ada. Mana pernah ada tanda kutip pang korup atau nggak ada. Skinhead korup? Nggak ada. Oke. Setelah itu pandangan pandangan orang-orang itu ya akhirnya sudah biasa lah ya. Biasa. Ketika ketemu kawan-kawan ya. Iya, makanya gua jelasin di kantor. Musik punk itu atau musik skinhead itu nggak hanya musik keras. Gua suruh dengerin di produk-produknya Trojan Record kan, macam Jimmy Cliff, Derek Morgan. Ini musik-musik yang sering didengerin sama seorang skinhead nih. Mungkin agak yang lebih mainstreamnya Rancid lah ya, ska punk gitu kan. Oh iya, akhirnya mereka di samping itu ya nggak semua keras lah gitu kan. Nah, kemunculan ideologi di skinhead kayak misalkan Redskin kayak gitu bagi lu gimana sih? Kayak ya tadi Trojan juga, skinhead kan bukannya hanya kelas pekerja. Iya. Tapi ada skinhead komunis ya. Ada kan? Ada. Apa sih yang bedain? Bonehead. Iya, Bonehead Nazi. Apa sih yang ngebedain? Bahkan apa memang kalian juga sering berbenturan itu? Beda ideologi apa gimana tuh? Nggak ada kalau di Indonesia itu Nazi skinhead, Nazi buat kaum Eropa, dan skinhead itu nggak rasis. Tapi sorry, gue pernah di DM karena gue ngulas tentang Bonehead. Ya dia tetap dengan pahamnya gitu loh. Ada di Indonesia. Nggak pas lah. Itu kan Aryan. Iya. Kita kan sawo matang. Iya. Cuman artinya yang entah itu mungkin lebih ke rasisnya ya mungkin. Iya. Lebih ke rasisnya bukan ke nazinya ya. Iya. Enggak. Konteksnya mereka lebih ke bukan rasis atau nazi, lebih ke konteksnya pribumi. Iya, pribumi. Bahasanya kan pribumi. Istilahnya nasionalis ya mungkin. Nasionalis. Kanan lah. Memang dia ketika lu menjadi nasionalis, timbul kadang sedikit aja timbul ada kata sifat rasis lu. Terlalu tinggi nasionalisme, sedikit aja mungkin sedikit juga pasti ya, pokoknya ada lah timbul sifat rasis. Aing pribumi ya anjing ya. Naon sih ya aing. Ditambah para pekerja maaf yang dari luar masuk ke kita, sedangkan kita nggak jadi kacung di negeri sendiri. Ya seperti itulah mungkin. Ya seharusnya kan bukan menyalahkan orang yang sukses di kota lu. Seharusnya karena lu nggak kreatif aja. Bukan menyalahkan orang yang akhirnya datang ke kota kita, terus dia berhasil besar. Makanya itu tadi gua bilang kan, punk skinhead itu produktif. Yes. Kreatif. Tapi tidak dipungkiri ada kan? Ada ya orang-orang yang seperti itu yang maksudnya muncullah rasisme, ya kan? Banyak banget gitu. Dikarenakan nasionalisme yang terlalu kebablasan. Mabok nasionalisme. Mabok intisari. Kadang semua hal yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Oke. Rencana lu apa nih, si Debil? Lu udah manggung kemana aja? Manggung, Batang, ya Bandung, terus Purwokerto, Cirebon bareng sama si Kamrats kan waktu itu, Cirebon, terus di Banyumas, Gombong. Artinya setelah tadi single dan split lalu EP album, lu udah mulai nih ada banyak undangan nih. Maksudnya si teman-teman skinhead udah begitu mengenal lah ya. Pengen skin lebih ada lah mengenal ya. Yuk main di sini yuk. Ya. Cuman sekarang banyak sih nawarin yang main, cuman yang nawarin perform, cuman karena gue ini akhir tahun agak sibuk juga, mungkin pending dulu lah. Karena kan kemarin juga agak setahun mungkin agak vakum Debil karena kan punya anak kecil, punya bayi kan. Dan bapak skinhead ya? Bapak skinhead, papa skin. Itu kan di skinhead ada juga tuh yang buat sering lihat kawan-kawan skinhead juga bikin acara pagelaran besar yaitu Jambore. Lu ikut terlibat? Kebetulan ada kesibukan waktu itu. Cuman ada teman-teman juga yang WA, yang chat Japri sendiri. Jul kemana lu nggak? Gue tuh kalau ngeliat lu tuh inget almarhum Hadi. Bukan. Siapa? Rino RGB.
Oh, itu Rino. teman saya itu. Iya. Itu saya sebaik saya itu Iya, RGB Rino almarhum. RGB ya. Ya, itu teman banget saya. Dia pernah beberapa kali saya undang ke Danska Pogo si Rino RGB itu. Ya apa ya? Dia juga kan tetap ya menggaungkan soal kesetaraan, pekerja dan yang lain-lain dulu tuh gitu waktu ini. Nah, selalu main banyak di suatu tempat, apa perencanaan si The Bill ini nih? The Bill mungkin bikin album ya, mungkin recording dulu sih, cuman sekarang agak sedikit susah waktunya ya, planning ke depan tuh. Jadi emang anak-anak pada sibuk sih, mungkin awal tahun lah mungkin kita gas lagi. Oke, jadi gue bisa simpulin kawan-kawan skinhead prioritasnya lebih ke bekerja ya, musik atau mungkin di scene itu Kerja, musik, senang-senang. iya, tapi kan kayak lu pending segala macem, bahkan beberapa kegiatan event musik dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan band lu dipending karena ada urusan pekerjaan. Artinya itu bukan prioritas kan? Lu kawan-kawan lebih ke prioritas bagaimana ya menyelesaikan pekerjaan gitu kan? Iya. Karena nggak kerja ya nggak makan. Ya ngeband kan tadi just fun, ngeband. Yes. Iya, artinya bukan prioritas. Ya, prioritas. Itu untuk bersenang-senang. Iya, senang-senang sama teman-teman gitu kan. Boleh nggak kalau misalkan gua nanya, kenapa sih kalian punya apa ya? Punya kesenangan tersendiri terhadap football, sepak bola tuh? Sebenarnya bukan. Lu seperti itu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya saya awalnya tuh nggak senang sepak bola ya. Iya. Awalnya tuh hanya sebatas euforia doang gitu kan, nggak terlalu ngedalamin kayak hooliganisme atau apa sih sebenarnya mah. Tapi setelah saya mengenal skinhead, mengenal culture hooliganisme gitu, sedikit banyak ya agak mempengaruhi buat saya pribadi. Karena The Bill nggak semuanya seorang skinhead. Yes, ya. Gitu. Tarik mana nih? Nah, berarti lu sendiri tidak begitu ya? Tidak begitu suka, cuman nggak terlalu fanatisme gitu. Nggak terlalu cuman. Karena juga kadang maaf ya agak miris gitu Kak. Kayak di sana ada rivalitas akhirnya bersentuhan dengan scene musiknya juga. Iya. Padahal itu kan beda ya. Ya tapi ya itu mereka punya apa ya? Punya fanatisme sendiri. Kalau untuk di Tasik berarti enggak ya? Tasik untuk hooliganisme atau untuk ada lah di Tasik juga. Oh, ada. Ada. Scene skinhead-nya juga ikut terlibat di situ. Scene skinhead enggak. Dia kalau di Tasik scene skinhead-nya lebih ke musik aja. Nggak terlalu fanatik sepak bola, nggak terlalu. Nggak terlalu ditonjolkan gitu. Cuman mereka banyak di supporter tim lokal atau tim Indonesia gitu kan. Oke. Di Tasik sendiri, apa harapan lo terhadap teman-teman skinhead atau yang lain yang baru muncul untuk menjadi skinhead? Karena di era-era dulu mungkin ya, dulu tuh harus lo tahu artinya segala macam. Misalkan yang nggak tahu apa-apa pengen jadi skinhead tanpa tahu apa-apa, boleh nggak sih gitu? Boleh, gua rangkul. Mau jadi skinhead, mau jadi punk, mau jadi apa? Ya, gua rangkul, gua ajak ngobrol. Diskusi apa itu punk, apa itu skinhead, apa itu Herbert, apa itu ya seperti ini gitu kan. Cuman nggak terlalu dalam ya, kalau gua kan nggak terlalu dalam, hanya mungkin sebatas bersenang-senang punk, skinhead, musik gitu. asal poinnya tadi ya, bahwa ketika lu bosin ini jangan sampai ngerugiin deh, ya kan? Karena scene ini tuh ya harusnya menginspirasi banyak orang. Bukan malah merugikan ya. Oke, si The Bill ini berarti kedepannya mau rencana bikin album. Rencananya baru rencana. Ada beberapa materi udah mulai gue garap sih, cuman memang belum matang. Belum matang. Apa yang lu mau angkat isu konsentrasinya? Karena gini loh, kalau misalkan persoalan pekerja itu bukan apa ya? Ada juga kawan-kawan gue juga, teman-teman yang memang aktivis buruh. Ya. Makanya besok-besok kalau misalkan diskusinya soal kaum buruh, tapi sadar kan bahwa saat ini buruh pabrik masih termarginalkan. Ya.
masih tersisihkan, bahkan upah. Lu condong ke sana nggak sih? Lu upaya Condong. untuk ke sana lagi nggak sih? Condong. Gue paling nggak setuju dengan istilah sistem outsourcing. Nah, iya. Outsourcing karena memang rugiin. Iya. Lu kerja di perusahaan itu untuk perusahaan itu, Iya. tetapi lu ada pihak ketiga memotong hak lu gitu kan. Yang kok mau kerjain aja gitu kan, suruh kerja gitu kan, nggak usah pakai sistem outsourcing. Gua bilang ya outsourcing tuh patok. Berarti nggak suka ya sama Ibu Banteng ya? Kita ngomong politik aja. Enggak, kalau bisa outsourcing dia loh yang gagas dulu. Iya. Artinya lu protes lah soal itulah ya. Iya. Outsourcing, terus sistem sekarang juga ada yang istilahnya pakai sistem fee gitu kan, Ah, gimana tuh? kerja part time gitu kan. Ya kalau lu nggak kerja ya lu nggak makan. Di pabrik-pabrik juga banyak yang istilahnya lu dibayar hanya untuk 8 jam gitu kan. Padahal hak-hak kita sama. Pada saat kita sakit, ya tetaplah sebenarnya perusahaan juga, karena dia juga udah nyalurin tenaga dia buat perusahaan, ada kontribusinya buat perusahaan. Jangan hanya dia kerja dihitung dari per jam itu. Dia punya hak juga gitu kan, punya hak juga untuk apa ya, untuk dikasih kesejahteraan sama perusahaan. Jangan hanya kerja part time doang atau sistem fee atau apa gitu kan. Oke lah, kadang si teman-teman buruhnya itu kan punya bargaining, tapi tetap aja kadang-kadang pemerintahan yang justru mendorong para perusahaan untuk supaya Ya, nah itu harus kita lawan. Itu yang harus kita lawan. itu yang bete sama. Iya. Itu yang harus kita lawan. Jangan pekerja asing datang ke Indonesia untuk bekerja di sini dispesialkan. Padahal rakyat Indonesia juga banyak yang skillnya, kemampuannya melebihi dari orang-orang luar. Kita cuman kurang difasilitasi aja sama mungkin ataupun kalau misalkan SDM bisa kok dikursusin atau apa kalau memang niat membutuhkan para pekerja seperti itu kan, bisa. Bukan hanya diperas habis-habisan. Manusia itu diciptakan untuk berpikir. Berpikirlah sederhana. Cuman yang jadi persoalan kan memang saat ini terjadi seperti itu. Yang terjadi itu adalah lebih memprioritaskan para pemilik modal daripada para pekerjanya. Padahal pabrik itu tidak akan bisa berjalan tanpa para buruh. Jadi gini ya. Gimana? Kalau prinsip gue, menarik nih. Bukan bos yang perlu pekerja, tapi pekerja yang butuh bos. Iya. Sorry, salah kembali. Bukan apa ya? Bukan pekerja yang butuh bos, tetapi bos yang butuh pekerja. Maksudnya gitu. Oleng dia. Ya, tapi pada kenyataannya memang gitu ya, miris lah. Kalau misalkan bicara soal teman-teman buruh, tapi ya mungkin saya apresiasi sekali kayak teman-teman aktivis buruh yang memang dia tidak mendapatkan haknya, bahkan kadang-kadang jaminan kerja, kesehatan, jaminan hari tua itu kan, aduh, gimana lu melihatnya sebagai seorang skinhead, melihat dinamika atau apa ya, dinamika yang terjadi di sini. Itu yang tadi gua bilang, kreativitas. Ketika lu udah nggak ini sama perusahaan, udah nggak nyaman bekerja tempat itu, ya lu bikin pekerjaan sendiri. Lu rekrut pekerjaan dari komunitas juga, lu kerjain semua, dijadiin pekerja, lu bikin apa, kreativitas. Itu produktivitas. Punk and skin itu harus produktif. Jadi buat teman-teman, kalau lu nggak mau terjebak dalam perusahaan besar yang selama ini mengeruk darah dagingnya, ya salah satunya adalah kreatif. Dan gunakan komunitas untuk bagaimana tempat berbagi ilmu, tempat berjejaring. Mungkin dari situ kita bisa lepas dari cengkraman kapitalisme. Gunakan juga the power of silaturahim. Karena jelas. Ntar gue juga misalnya, Dil, ada peluang apa nih di tempat lu, Majalengka, ini ada ini nih, gini, mungkin.
siapa tahu ya mungkin teman-teman juga kan ada yang ini loh, ini lagi ini gue butuh ini gitu kan, ya udah gue produksi itu. Ya. Itu the power of silaturahim, Ya. dari teman untuk teman, untuk semua. Ya. Pang and Skin harus bisa menghasilkan suatu kreativitas Ya. lah. Tak ada yang lebih penting di komunitas ini, bahkan di dunia ini selain silaturahmi. Silaturahim, the power of Karena silaturahim. di sana ada banyak gagasan, banyak pertemuan, Banyak ide. ketemu banyak ide, ketemu banyak orang, banyak pengetahuan. Apalagi yang si Debil ini ingin sampaikan? Karena kayaknya kita harus hormatin Iya, agama kita ya. Apa yang ingin disampaikan? yang ingin disampaikan dari saya. Dari Dari lu, saya pribadi lah. kayak dari lu. Mewakili Debil atau tidak nih? Enggak, saya Oke, pribadi aja. oke, lu pribadi. Untuk kawan-kawan yang masih berskinhead nih. Jadilah skinhead yang smart. Just fun, jangan mikir yang aneh-aneh, tetap bekerja, tetap produktivitas, dan tetap waras. Ya. Oke, Ceju. Thank you. Terima kasih udah Oke. nyediain tempat, nyediain kasih alkohol juga dan yang lain-lain. Thank you. Terima kasih ya. Ya, gubuk saya. Ya. gitu kan. Skinhead Oi. Sampai jumpa di episode berikutnya.